Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat muslim rahimakumullah, di dalam badan kita terdapat satu anggota badan yang betul-betul harus kita jaga, karena keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak salah satunya ditentukan oleh anggota badan tersebut. Anggota badan yang saya maksud adalah lisan kita. Lisan kita bisa menyebabkan kita selamat di dunia dan di akhirat, tetapi lisan kita juga bisa menjadi penyebab kita sengsara di dunia dan sengsara di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, salamatul insan fi hifdzil lisan, kata beliau. Keselamatan seorang manusia itu ditentukan dari kemampuannya dalam menjaga lisannya. Dalam realita kehidupan sehari-hari banyak kita saksikan bagaimana kemudian orang tua dengan anaknya terjadi pertengkaran yang luar biasa. Bagaimana seorang suami dengan istrinya, bagaimana seorang kakak dengan saudara kandungnya, bahkan terkadang seorang guru dengan muridnya. Terjadi percekcokan yang luar biasa, yang begitu hebat, sampai-sampai terjadi pemutusan tali silaturahmi, yang kesemuanya itu tidak lain disebabkan hanya karena lisan. Ungkapan kata-kata yang keluar dari lisan yang kemudian menyakiti hati, menyinggung perasaan, bisa menyebabkan kemudian terjadinya pertengkaran yang luar biasa. Oleh karena itu, agar kita selamat di dunia dan di akhirat, maka kita harus menjaga lisan kita. Sahabat muslim rahimakumullah, dalam persoalan pentingnya menjaga lisan ini, ada sebuah nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau menyampaikan, wa tafakkar fima taqulu qabla an taqula. Sebaiknya Anda memikirkan terlebih dahulu ucapan-ucapan yang akan Anda sampaikan sebelum Anda mengatakannya. Fa in kana khairon fakul. Apabila menurut Anda yang akan Anda ucapkan itu mempunyai kebaikan, maka katakanlah. Wa illa fasmut, kata beliau. Tetapi apabila yang akan Anda ucapkan itu kemungkinan akan menimbulkan mudarat, akan membuat orang lain sakit hati, akan menyebabkan teman bicara kita tersinggung, maka sebaiknya Anda diam. Ini nasihat luar biasa yang disampaikan oleh beliau. Karena lisan ini terkadang kita tidak sadar, para sahabat muslim rahimakumullah, yang kita ucapkan ternyata menyakiti orang lain. Apalagi misalkan kita memang sudah terbiasa, lisan kita sering mengucapkan kalimat-kalimat, kata-kata yang memang tidak baik. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali menyampaikan, apabila kita sebagai manusia yang berakal, maka selayaknya lah
kita menempatkan lisan kita di belakang pikiran kita. Orang yang berakal, maka sebelum mengeluarkan kata-kata yang diucapkan, terlebih dahulu dia akan memikirkan apakah kata-kata yang diucapkannya nanti ini membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain sakit hati, ataukah tidak. Jika kata-kata yang disampaikan bermanfaat, maka orang yang berakal akan mengatakan itu. Tetapi sangat berbeda dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh menempatkan lisannya di depan pikirannya. Dia tidak perlu memikirkan akibat dari kata-katanya. Yang penting bagi dia, dia berkata. Apapun yang dikatakan, dia tidak habis pikir. Entah yang dikatakan membuat temannya tersinggung, membuat saudaranya sakit hati, dia tidak akan mau berpikir itu. Yang penting bagi dirinya, dia bisa mengungkapkan apa yang bisa dikatakan. Nah, orang yang seperti ini, para sahabat muslim rahimakumullah, kata Rasulullah tadi, yang tidak bisa menjaga lisan, maka dikhawatirkan dia tidak akan selamat di dunia, apalagi kelak di akhirat. Di hadapan manusia yang lain, dia tidak akan mendapat penghormatan apapun, bahkan semakin nampaklah kebodohannya. Sedangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia kelak akan mempertanggungjawabkan segala ucapan yang dia katakan selama dia hidup di dunia. Oleh karena itu, sahabat muslim rahimakumullah, marilah kita sama-sama menjaga lisan kita, agar supaya setiap kata, setiap kalimat yang kita keluarkan membuat hati orang lain merasa sejuk, membuat orang lain merasa bahagia, merasa bergembira, sehingga orang akan merasa rindu apabila lama tidak bertemu dengan kita, karena rindu dengan kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi umat, menjadi seorang hamba yang dibenci oleh manusia yang lain karena kita tidak bisa menjaga lisan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kita karena kita mampu menjaga lisan kita. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.